Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah para siswa sekalian, sebelum kita lanjutkan pelajaran ekonomi pada hari ini, selalu saya tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa situasi kondisi pandemik COVID-19 pada saat ini di wilayah kita cukup mengkhawatirkan. Untuk itu, saya mohon kalian selalu mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, selalu cuci tangan, jauhi kerumunan, selalu menggunakan masker jika terpaksa harus keluar rumah. Intinya, silakan selalu menjaga kesehatan kalian. Mudah-mudahan dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari tanpa ada masalah yang berarti buat kita semua. Baiklah, marilah kita mulai pelajaran kita. Yang lalu kita telah menyinggung tentang jurnal penyesuaian, hanya akun-akun apa yang mengalami atau yang biasanya disesuaikan. Untuk kali ini kita fokus bagaimana cara membuat ayat penyesuaiannya sekaligus nanti memasukkan ke dalam jurnal penyesuaiannya. Kita beri beberapa contoh, mudah-mudahan nanti bisa dimengerti. Oke, kita mulai jurnal penyesuaiannya. Kemudian bagaimana kita menyesuaikan akun perlengkapan. Yang pertama saya beri contoh bagaimana menyesuaikan akun perlengkapan. Contoh, pada neraca saldo tertulis akun perlengkapan. Dalam neraca saldo tertulis perlengkapan senilai 2 juta rupiah. Data penyesuaiannya berbunyi, perlengkapan yang tersisa 500.000, maka ayat penyesuaiannya bagaimana? Nah, sebelum ini kita jelaskan, tentunya kalian masih ingat bahwa neraca saldo yang tersusun kemarin kan belum menunjukkan data yang sebenarnya. Contohnya perlengkapan ini, perlengkapan itu adalah barang yang habis pakai. Masa awal bulan sampai akhir bulan tetap sama? Nggak mungkin. Maka ini, pada awal bulan itu tertulis di neraca saldo kan 2 juta rupiah, ternyata pada akhir periode yang tersisa tinggal 500.000. Maka ayat penyesuaiannya bisa kita analisis seperti ini. Beban perlengkapan ya yang sudah terpakai tadi itu dianggap sebagai beban perlengkapan, sehingga perlengkapannya juga harus berkurang. Beban perlengkapan di debit, nanti perlengkapannya dikredit dengan jumlah yang sama, yaitu 1.500.000, karena sisanya 500.000. Lain halnya kalau data penyesuaiannya berbunyi. Berbunyi gimana? Berbunyi bahwa pemakaian perlengkapan, misalkan data penyesuaiannya berbunyi pemakaian perlengkapan itu adalah 600.000. Maka yang di sini beban perlengkapan yang dikredit perlengkapan langsung ditulis sini 600.000, nggak usah ngurang-ngurangi lagi. Tinggal naruh kalau itu yang diketahui adalah beban perlengkapannya. Tapi kalau yang diketahui sisanya, maka harus dikalkulasi 1.500 ini sebagai hasil pengurangan 2 juta dikurangi 500.000. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, bagaimana menyesuaikan beban dibayar di muka. Ini agak lumayan rumit, tapi silahkan nanti dianalisis yang benar sesuai dengan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan jadi paham. Contoh, pada neraca saldo tertulis sewa dibayar di muka. Jadi kita mau nyewa rumah, tapi sudah dibayarkan, kita bayarkan di depan sebesar 1.200.000. Data penyesuaiannya berbunyi, ini tertulis sewa dibayar di muka. Data penyesuaiannya berbunyi, sewa dibayar di muka untuk 1 tahun, dibayar tanggal 1 Agustus 2020. Nah,
Karena tanggal 1 Agustus itu kita membayar sebesar 1.200.000 untuk 1 tahun itu berarti 12 bulan. Maka 1.200.000 dibagi 12 per bulannya menghasilkan 100.000. Dibayarkan 1 Agustus, berarti bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, laporan itu pada akhir bulan Desember, tanggal 31 Desember. Dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Desember itu berjalan selama 5 bulan. Nah, yang 5 bulan tentunya nggak boleh diambil kembali. Namanya bukan sewa dibayar di muka lagi. Berubah nama menjadi beban sewa. Sisanya masih tetap sewa dibayar di muka yang Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Sampai sejumlah 1 tahun. Berarti berakhir tanggal 31 Juli. 2021. Sisanya ini masih namanya sewa dibayar di muka. Sehingga beban sewa itu harus sudah berjalan 500.000 mulai dari Agustus sampai Desember. Itu 500.000. Sewa dibayar di muka tidak utuh lagi, harus dikurangi juga 500.000. Sehingga sewa dibayar di muka dikredit, beban sewanya di debit. 500.000 sudah berubah menjadi beban sewa, yang 700.000 itu masih tetap sewa dibayar di muka. Nanti akan kelihatan di zona penyesuaian kalau kita sudah sampai pembahasannya. Lanjut, contoh yang ketiga, bagaimana menyesuaikan beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar itu adalah biaya yang setelah laporan ternyata kita masih punya utang beban. Sebagai contoh, ada gaji pegawai yang masih harus dibayar tuh 600.000. Padahal kita sudah terlanjur laporan. Sebagai contoh misalkan, laporan itu kan dilaporkan setiap tanggal 31 Desember. Padahal kita ada mengangkat pegawai harian. Pegawai harian itu gajiannya setiap hari Sabtu, seminggu sekali biasanya. Setiap hari Sabtu bayar. Ternyata pada tanggal 31 Desember jatuh pada hari Selasa. Harus laporan, sehingga masih punya utang Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Itu gaji belum terbayar. Walaupun gaji belum terbayar, tetap harus sudah dihitung menjadi beban gaji. Maka ayatnya ditulis beban gaji sama utang gaji. Berapa yang belum terbayarkan? 600.000, ditulis saja 600.000. Nah, yang paling enak, berapapun yang terutang. Misalkan beban iklan yang belum terbayar, tulis saja sini. Beban listrik yang belum terbayar, beban apa lagi yang belum dibayar, masih tertulis utang. Utang listrik, utang air, utang telepon, utang dan lain sebagainya. Berapa yang diketahui ditulis. Lanjut. Yang keempat, bagaimana menyesuaikan penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap itu nilainya setiap tahun harus disusutkan. Lain halnya dengan aktiva tetap, khususnya tanah. Tanah itu salah satu aktiva dalam ekonomi yang tidak pernah bisa menyusut. Makin lama tanah itu makin mahal karena keterbatasan dari jumlah tanah itu sendiri. Sehingga satu-satunya harta atau aktiva tetap yang tidak disusutkan adalah tanah. Selain tanah, semuanya mengalami penyusutan, baik itu peralatan, kendaraan, gedung, kemudian mobil, dan sebagainya. Itu mengalami penyusutan. Sebagai contoh, pada neraca saldo tertulis akun peralatan sebesar 5 juta. Data penyesuaiannya bunyinya,
peralatan disusutkan sebesar 10% per tahun. Nah, maka bagaimana cara membuat ayat penyesuaiannya? Cukup dikalikan saja 10% kali 5 juta. Hasilnya adalah 500.000. 500.000 itu berarti penyusutan per tahunnya. Dalam setahun, peralatannya nyusut sebesar 500.000. Maka ayat penyesuaiannya yang menyusut itu dihitung sebagai beban penyusutan. Apa yang disusutkan? Peralatan, mengikuti beban penyusutan peralatan. Bawahnya, karena penyusutan nanti adalah menjumlahkan sendiri, jadi akumulasi dikumpulkan semuanya, penyusutan dari peralatan, dari mobil, apa-apa nanti dijumlah jadi satu, menjadi akumulasi penyusutan peralatan, ya kalau yang disebutkan peralatan. Yang disebutkan mobil berarti akumulasi penyusutan kendaraan, dan lain sebagainya. 500.000. Itu sebagian contoh yang saya berikan yang biasanya itu agak sulit untuk dipahami para siswa sekalian. Nah, kemudian bagaimana cara memasukkan ke dalam kolom jurnal penyesuaian. Dari contoh tersebut, maka nomor 1 tadi kalau kita masukkan nomor 1, keterangannya diisi akun-akun yang muncul tadi. Akun-akun yang muncul di jurnal penyesuaian. Yang pertama tadi kan beban perlengkapan di debit 7.500.000 yang panah-panah tadi, yang atas debit, yang bawah kredit. Perlengkapannya di kredit 1.500.000. Jadi debit dan kredit isinya sama, namanya jurnal. Beban sewa yang kedua, nomor 2 tadi tulis nomor 2 ayat yang muncul atau akun yang akan muncul. Beban sewa, sewa dibayar di muka, nilainya tadi 500.000. 500.000 karena beban sewa sudah dimulai dari Agustus sampai Desember. Itu 5 bulan, 5 kali 100, 500. Kemudian sewa dibayar di muka, ini harus dikurangi juga 500 di kredit. Beban sewanya debit, sewa dibayar di muka, di kredit. Dan masih punya utang gaji 600, Bu. Beban gaji yang ketiga, nomor 3, beban gaji sama utang gaji. Beban gaji di debit, utang gaji di kredit. Beban penyusutan peralatan, tadi yang disudutkan 10% tadi. Nomor 4 ini. Menyusutkan peralatan tadi 10%, berarti 10%-nya 500.000. Beban penyusutan peralatan, bawahnya akumulasi penyusutan peralatan. Yang atas di debit, yang bawah di kredit dengan jumlah yang sama dalam rupiah. Nah, ini karena nanti tinggal untuk berikutnya nanti tinggal ini di bawah masuk sebagai data penyesuaian, tergantung data penyesuaian yang diketahui jumlahnya berapa nanti ini mengikuti. Ini kebetulan yang saya beri contoh dalam 4, maka di sini isinya 4. Ini semua nanti akan masuk ke dalam kolom penyesuaian di neraca lajur kalau nanti membahas materi yang berikutnya. Nanti akan kelihatan sekali perubahannya dari perlengkapannya itu adalah 2 juta, itu nanti perlengkapannya tersisa 500.000. Kemudian juga sewa dibayar di muka sudah berkurang 500.000. Masih ada utang gaji. Utang gajinya bertambah 600, beban gajinya tertulis 600. Kalau ada nanti bertambah. Kemudian juga penyusutan. Ini tinggal nulis di kolom penyesuaian neraca lajur. Oke, nanti kalau kita sudah sampai akan lebih jelas lagi dan kalian mungkin lebih paham. Untuk itu, silakan ini dipahami, kemudian kalau perlu ditulis kembali, silakan disalin dari contoh tadi, bagaimana membuat analisisnya, kemudian memasukkan ke dalam kolom jurnal penyesuaian. Apabila masih belum jelas, silakan nanti bertanya lewat Japri. Ini silakan disalin di buku catatan, kemudian di foto, sambil kalian muter videonya supaya lebih jelas. Nah, karena berikutnya nanti akan saya berikan soal-soal kalau memang sudah paham untuk minggu
depan. Jadi, sekarang silahkan dipahami dulu apa yang saya jelaskan ini. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat selalu.